Ikan kerapu macan Epinephelus fuscogutatus adalah jenis ikan laut ekonomis penting yang berpotensi untuk dibesarkan dalam keramba jaring apung atau tambak dekat laut. Ikan kerapu macan memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibanding dengan ikan kerapu bebek dan ikan kerapu sunu. Ikan kerapu macan bersifat karnivora, artinya pemakan daging ikan, sehingga dalam pemeliharaannya biasanya digunakan ikan ruca. Ikan ruca memiliki beberapa kekurangan, antara lain ketersediaan dan harganya berfluktuasi, tidak kontinu atau bersifat musiman, memerlukan ruang khusus atau bersuhu dingin untuk menyimpannya, mudah rusak atau mutunya tidak terjamin, mempunyai resiko tinggi terhadap penularan penyakit, serta mudah menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan kekurangan yang dimiliki oleh ikan ruca, maka disarankan menggunakan pakan buatan. Karena pakan buatan memiliki harga relatif stabil, komposisi nutrisinya dapat diatur sesuai kebutuhan ikan, mudah penyimpanan dan pemberian pakannya. Sebagai ikan karnivora, kerapu macan membutuhkan protein pakan yang cukup tinggi, sekitar 45-50%. Penggunaan pakan pelet kering dalam kegiatan pembesaran ikan kerapu macan masih sering mengalami masalah karena tingkat respon penerimaannya terhadap pakan pelet kering masih rendah. Sehingga pemanfaatan pakan lebih lanjut oleh ikan kerapu macan tidak dapat berlangsung secara optimal. Untuk mengatasi keadaan ini, dilakukan pemberian pakan berupa moist pellet atau pelet basah. Pakan moist pellet adalah salah satu jenis pakan buatan yang dapat dikembangkan penggunaannya dalam budidaya ikan kerapu macan. Karena respon penerimaan pakan ini oleh ikan kerapu macan cukup baik, sehingga menghasilkan pertumbuhan dan efisiensi pakan yang cukup tinggi. Selain itu, penggunaan moist pellet cenderung mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dibandingkan penggunaan ikan ruca. Dari hasil riset Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payo di Maros, beberapa bahan pakan ikan kerapu macan terdiri dari tepung ikan, tepung kepala udang, tepung bungkil kedelai, tepung terigu dan dedak halus sebagai sumber protein dan karbohidrat.
Kemudian ditambahkan minyak angin dan minyak kedelai sebagai sumber lemak, serta vitamin mix dan mineral mix. Dalam menyiapkan bahan pakan, diperlukan hammer mill atau mesin penepung, gunanya untuk menghaluskan bahan kering agar diperoleh tepung yang memiliki ukuran kecil. Tepung yang berukuran kecil bila dicampur akan menghasilkan campuran yang kompak dan homogen. Juga dibutuhkan timbangan untuk mengukur bahan sesuai kebutuhan. Selain dibutuhkan pula mixer atau mesin pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk bahan yang jumlahnya banyak agar campuran lebih homogen. Untuk menggiling ikan roca yang akan dicampurkan dengan bahan campuran tepung digunakan penggilingan daging. Untuk mencetak moist pellet digunakan mesin pencetak pellet yang dilengkapi dengan beberapa disk yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut ikan yang akan diberi pakan. Semua bahan pakan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Sesudah itu dilakukan pencampuran. Untuk jumlah pakan sedikit atau skala kecil digunakan kantungan plastik dan untuk skala besar digunakan mixer.
Proses pencampuran dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit, kemudian disusul dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk pencampuran dalam kantong plastik dilakukan dengan cara menutup mulut kantong plastik, kemudian digoyang ke arah vertikal dan horizontal secara bergantian sampai homogen. Sesudah itu dituang ke dalam baskom, lalu ditambahkan minyak ikan dan minyak kedelai, kemudian diaduk sampai rata. Setelah homogen ditambahkan gilingan ikan ruca, lalu diaduk kembali sampai homogen. Adonan harus kompak, tidak buyar, dan tidak terlalu lembek. Sesudah itu, adonan siap dicetak dengan ukuran dish yang sesuai dengan ukuran mulut ikan yang akan diberi pakan.
Pakan moist pellet ini siap diberikan pada ikan kerapu macan. Pakan diberikan sedikit demi sedikit agar tidak terbuang keluar dari jaring sehingga tidak mencemari lingkungan dan dapat meningkatkan efisiensi pakan. Jumlah pakan moist pellet yang dibuat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pada hari itu, karena moist pellet masih mengandung kadar air yang relatif tinggi sehingga mudah ditumbuhi jamur. Kalaupun masih ada pakan moist pellet yang tersisa, sebaiknya disimpan dalam ruangan dingin dan kering dan digunakan sebelum 24 jam penyimpanan. Ikan kerapu macan tergolong ikan karnivora. Di alam memakan ikan, krustase, dan moluska, sehingga pada budidaya pembesarannya biasanya digunakan ikan ruca sebagai makanannya. Saat ini, penggunaan ikan ruca sebagai makanan ikan menghadapi beberapa masalah, utamanya karena bersaing dengan kebutuhan manusia, bersifat musiman, cepat rusak, serta beberapa kelemahan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan budidaya pembesaran ikan kerapu diarahkan pada penggunaan pakan buatan berupa pelet yang memiliki beberapa keuntungan komparatif dibandingkan ikan ruca. Respons ikan kerapu terhadap pelet kering rendah jika tidak diadaptasikan terlebih dahulu. Proses adaptasi membutuhkan waktu beberapa minggu, sehingga menurunkan laju pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, perlu adanya pakan alternatif yang dapat direspons dengan baik dan cepat oleh ikan kerapu, yaitu moist pellet. Moist pellet dapat direspons baik oleh ikan kerapu macan. Moist pellet masih mengandung komponen ikan ruca, tapi jumlahnya relatif sedikit, namun memiliki kandungan nutrisi dan energi yang lebih tinggi. Hasil riset Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan kerapu macan yang diberi moist pellet relatif sama dengan ikan kerapu macan yang diberi ikan ruca, tetapi efisiensi pakan yang diberi moist pellet lebih tinggi. Keuntungan lain penggunaan moist pellet ini adalah jika saat-saat tertentu di mana ikan ruca di suatu tempat murah harganya, mungkin disebabkan karena musim, maka pembudidaya dapat memberikan lagi ikan ruca pada ikan kerapu macan. Jika ikan ruca kembali mahal, maka pakan moist pellet dapat diberikan kembali kepada ikan kerapu macan, karena ikan kerapu macan dapat dengan mudah menggunakan kembali moist pellet karena proses adaptasi sudah terjadi terlebih dahulu.